Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang penyusutan dan depresiasi. Materi ini merupakan materi terakhir dari perkuliahan kita. Baik, tujuan untuk kita mempelajari penyusutan tentunya adalah untuk mengetahui atau menentukan nilai depresiasi itu sendiri. Untuk mengetahui penyusutan nilai aset dari perusahaan tersebut ya. Penyusutan sendiri nanti kita akan bahas pengertiannya seperti apa ya. Jadi yang berikutnya, tujuan selanjutnya adalah untuk menunjukkan nilai real suatu aset tetap di entitas tersebut. Artinya kita bisa mengetahui nilai sebenarnya dari suatu aset setelah beberapa waktu disusutkan ya. Selanjutnya tujuan berikutnya adalah mengetahui ya perkiraan masa manfaat suatu aset. Jadi nanti kita akan mengetahui berapa lama nih si aset tersebut telah dimanfaatkan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah menjadi sumber data untuk menilai keuntungan perusahaan. Artinya, si data depresiasi ini nantinya dapat dipertimbangkan ya untuk memperhitungkan keuntungan suatu perusahaan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah menjadi sumber penilaian dalam menilai laba dari suatu aset, kemudian meminimalkan kerugian dari entitas usaha. Ya. Kemudian yang terakhir mengetahui total beban setiap periode. Ya. Untuk penyusutan sendiri biasanya terjadi pada aktiva-aktiva yang sifatnya tetap ya. Di sini ada gambar mobil di sini contohnya ya. Ini kendaraan nih. Kendaraan ini termasuk bagian dari aktiva tetap ya. Biasanya kendaraan ini diklasifikasikan ke dalam kendaraan yang terkena penyusutan ya biasanya. Dalam jangka waktu tertentu nilainya akan menyusut. Ya. Nah, apa aja nih yang jadi pertimbangannya? Biasanya yang akan jadi pertimbangan di sini adalah masa manfaat atau umur ekonomis dari aktiva tersebut terbatas ya. Nah, nanti akan direlokasikan nih biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ya. Sehingga nanti di akhir periodenya akan terlihat nilai sisanya atau nilai manfaat atau nilai dari buku terakhir ya. Bukunya, nilai bukunya dari perhitungan nilai sisanya. Ya. Kemudian besarnya nilai yang dapat disusutkan di sini adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Ya, di sini aktiva tetapnya nanti ya biasanya ada kendaraan, peralatan kantor, gedung ya. Nah, di sini dikecualikan tanah ya, karena tanah biasanya tidak menyusut ya. Melainkan nilai dari tanah biasanya akan meningkat seperti itu. Untuk pengertian depresiasi sendiri atau penyusutan di sini adalah kita dapat melihatnya dari sisi akuntansi, yaitu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Jadi di dalamnya itu disusutkan ya secara sistematis nih jumlahnya, ada waktunya ya, ada umur manfaatnya diturunkan atau disusutkan ya. Nah, jadi karakteristik di sini dari penyusutan itu adanya penurunan nilai jual aset ya. Jadi kalau dijual nanti nilainya akan turun nih di sini ya. Kemudian harta suatu perusahaan atau individu ini seiring dengan berjalannya waktu atau dapat diartikan di sini sebagai penyebaran biaya ke beberapa periode ya. Ini nilainya nih akhirnya nih ya kalau barang dijual nanti ya si barang tersebut atau aktiva tetap tersebut dijual di akhir periode setelah disudutkan dia akan memiliki nilai yang turun ya, itu ciri utamanya atau karakteristiknya ya seperti itu. Faktor apa aja nih penyebab depresiasi nih? Jadi ada dua faktor di sini, ada faktor fisik dan faktor fungsional. Kalau faktor fisik di sini diantaranya adalah yang mengurangi fungsi aktiva tetap itu sendiri ya. Misalkan jika terjadi aus ya karena pemakaian di barang yang atau mesin yang sering dipakai terkena aus ya, jadi nilainya atau fungsinya berkurang karena umur atau terjadi kerusakan ya, itu diklasifikasikan ke dalam faktor fisik. Yang kedua dari faktor fungsional. Faktor fungsional di sini yang menyebabkan ketidakmampuan aktiva
tersebut untuk memenuhi kebutuhan produksi, ya, sehingga perlu diganti atau adanya perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Artinya dari segi fungsinya atau kemampuannya dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan manfaat produksi itu sudah berkurang, ya, sehingga perlu dilaksanakan penyusutan di sini ya. Nah, contoh di sini ya, yang bisa diklasifikasikan atau digolongkan benda-benda atau aktiva termasuk depresiasi di sini adalah nilai jual mesin di sini ya. Nilai jual mesin kendaraan di pasaran itu akan berkurang ya setelah digunakan beberapa waktu. Kemudian gudang ya, gudang yang makin lama dia akan semakin menyusut ya dari segi bangunannya maupun dari segi manfaatnya. Kemudian dari peralatan-peralatan kantor ya, contohnya adalah mesin fotokopi ya, makin lama itu makin rusak ya, sehingga perlu dilaksanakan penyusutan. Di sini yang kita perlu garis bawahi adalah tanah tidak termasuk ke dalam golongan benda-benda atau aktiva tetap yang eh, tidak bisa didepresiasikan ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah kita mengetahui ya dari apa yang kita sebutkan tadi manfaatnya dan tujuannya, maka kita akan mendalami metode depresiasi ini ke dalam beberapa bagian ya. Yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenai metode penentuan depresiasi aset tetap. Di antaranya ada metode garis lurus, straight line, kemudian ada metode unit produksi, production unit, kemudian ada metode saldo menurun ganda, double declining balance, kemudian yang keempatnya ada metode jumlah angka tahun atau sum of year number, kemudian yang kelimanya metode persentase tetap atau constant percentage method. Baik, kita akan pelajari satu persatu ya di sini. Namun sebelumnya di sini kita perlu mengetahui dulu nih faktor-faktor penentu biaya depresiasi ya. Jadi di antaranya di sini ada 3 faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi biaya depresiasi. Di antaranya itu ada harga perolehan. Harga perolehan ini merupakan harga di mana kita memperoleh barang pada saat memperoleh barang di awal ya di sini ya. Kemudian nanti yang keduanya ada nilai sisa. Apa itu nilai sisa? Adalah nilai terakhir ya dari barang yang telah kita manfaatkan nantinya. Kemudian ada taksiran umur kegunaan, yaitu kita bisa menaksirkan atau meramalkan usia dari kegunaan benda tersebut atau aktivitas tersebut berapa lama nih ceritanya di sini. Jadi ketiga faktor ini akan mempengaruhi perhitungan dari biaya depresiasi. Baik, kita mulai ke metode yang pertama di sini ya. Di sini metode yang pertamanya adalah metode garis lurus atau straight line. Apa metode ini nih? Metode ini digunakan jika penurunan nilai jual hasilnya atau besarnya sama nih dari waktu ke waktu ya. Nah, kita bisa lihat-lihat nih formulasinya di sini ya. Untuk depresiasi ini diperoleh dengan cara menghitung ya dari harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran umur manfaatnya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan singkatan HP kurangi NR, di sini nilai sisa atau nilai residu ya, dibagi UE umur ekonomis atau taksiran umur manfaatnya, atau bahasa lainnya dikenal dengan umur ekonomisnya ya. Nah, harga perolehan ini merupakan harga atau nilai barang pada saat diperoleh atau dibeli ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau nilai sisa adalah harga atau nilai barang setelah umur manfaatnya habis. Kemudian ada taksiran umur. Di sini lamanya barang bermanfaat atau berguna. Ini diperoleh dari cara kita memprediksi nantinya berapa lama nih barang tersebut akan disusutkan. Seperti itu ya. Apa saja nih yang kita harus pertimbangkan ya. Dalam perhitungan metode garis lurus ini didasarkan pada nih kegunaan aktivitas tetap menurun secara proporsional ya. Ini pertimbangan nih. Jadi secara anggapannya nih aktivitas tetap tersebut menurun secara proporsional dari periode ke periode. Ya, ini yang di dasarnya. Kemudian yang kedua, biaya reparasi atau pemeliharaan setiap periodenya tetap. Ini asumsinya ya. Kemudian yang ketiganya, kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu. Terakhir, penggunaan kapasitas dari aktivitas tiap periodenya tetap. Jadi keempat asumsi ini digunakan sebagai dasar kita menggunakan metode garis lurus ya, yang akan dipergunakan dalam penyusunan depresiasi atau perhitungan penyusutan. Baik, sekarang kita coba masuk ke contoh di sini ya.
Nah, di sini contohnya ditentukan penyusutan depresiasi dari sebuah mesin jahit. Nah, mesin jahit ini termasuk ke dalam peralatan ya, peralatan atau aktivitas tetap yang kita perhitungkan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Makanya disebut dengan aktivitas tetap ya. Nah, mesin jahit ini dibeli dengan harga 1.700.000 dengan taksiran umurnya adalah 5 tahun ya. Jadi umur manfaatnya 5 tahun dan nilai sisa atau nilai residunya adalah di sini Rp200.000. Nah, di sini kita harus menentukan dulu ya dalam menjawab ini, kita klasifikasikan dulu nih mana yang termasuk harga perolehan, mana yang termasuk umur manfaat, mana yang termasuk nilai sisa. Seperti biasa kita buat dulu diketahuinya berapa ya. Harga perolehannya di sini adalah 1.700.000, kemudian umur manfaatnya adalah 5 tahun dan nilai sisanya adalah Rp200.000. Nah, di sini ditanyakannya adalah penyusutannya atau depresiasinya. Ya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam rumus, ya, maka rumus depresiasi di sini adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksir umur manfaat. Maka di sini adalah 1.700.000 dikurangi dengan 200.000 dibagi 5 tahun. Maka di sini depresiasinya adalah Rp300.000 ya. Jangan lupa buat kesimpulan di sini. Jadi penyusutan atau depresiasi dari mesin jahit ini setiap tahunnya adalah sebesar Rp300.000. Contoh selanjutnya di sini ya. Di sini kita akan mengambil contoh dari PT Jaya Abadi ya. Pada tanggal 1 Januari 2004, perusahaan ini membeli sebuah mesin ya yang digunakan untuk produksi dari PT tersebut seharga Rp50 juta untuk tujuan memperlancar produksinya. Kemudian umur ekonomis ini ditaksir ya dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya adalah 5 juta rupiah ya. Kemudian di sini kita diminta untuk menghitung biaya penyusutan per tahunnya nih apabila digunakan metode garis lurus dan buatkanlah tabel penyusutannya. Jadi di sini tujuan dibuatkan tabel penyusutan adalah untuk melihat nantinya ya per tahunnya biaya perolehannya berapa, biaya penyusutannya berapa di sini ya. Nah, kita lihat di sini untuk harga perolehannya kita tentukan di sini adalah 50 juta ya. Dengan simbolnya adalah H. Kemudian ada nilai sisa atau residu. Kita simbolkan dengan X sebesar 5 juta. Kemudian ada N besar ya, masa manfaat atau umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian ada W yaitu dasar penyusutan. Didapatkan dari H kurangi S atau harga perolehan kurangi nilai residu. Ya. Maka di sini dasar penyusutannya adalah 50 juta dikurangi 5 juta. Maka untuk dasar penyusutan di sini nilainya adalah 45 juta rupiah. Silakan kalian mencoba masukkan rumus tadi ya, apa yang telah kita tulis sebelumnya. Maka di sini untuk harga perolehannya adalah 50 juta rupiah, nilai sisanya 5 juta, kemudian dibagi dengan 5, ya umur manfaatnya 5 tahun. 50 juta dikurangi 5 juta dibagi dengan 5 tahun. Maka di sini depresiasinya adalah senilai 9 juta rupiah. Nah, kita sajikan ini di dalam tabel ya. Nah, kita buat di sini tabelnya dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 tahun. Kemudian silakan masukkan dasar penyusutannya atau nilai W-nya adalah 45 juta rupiah. Kemudian untuk penyusutannya setelah kita hitung tadi adalah 9 juta rupiah. Maka untuk akumulasinya silakan kalian masukkan di sini satu persatu ya. Dan nilai bukunya ya, nilai buku ini adalah nilai suatu aset yang tersisa setelah dikurangi dengan jumlah penyusutan. Itu disebut dengan nilai buku ya. Nah, nilai bukunya yang pertama 50 juta. Nilai yang tertera dalam buku nih atau dalam buku ini adalah 50 juta. Kemudian setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan pertama tahun pertama 9 juta, maka nilai buku tahun pertama di sini adalah 41 juta rupiah. Nah, kemudian untuk tahun keduanya nih diakumulasikan lagi nih penyusutannya. Penyusutannya jadi 18 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai buku 41 juta dikurangi dengan 18 juta adalah 32 juta rupiah. Kemudian pada tahun ketiganya sama seperti perhitungannya tadi ya diakumulasikan nih penyusutannya jadi 27 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya nih 32 juta dikurangi 27 juta adalah 23 juta rupiah. Dan seterusnya hingga tahun kelima
sehingga menghasilkan nilai bukunya adalah 5 juta rupiah ya, seperti itu. Mudah ya, sajikan seperti ini contohnya, Bapak sajikan dengan jelas. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam metode yang kedua di sini ya. Metode yang kedua ini kita sebutnya dengan metode unit produksi atau production unit. Metode ini digunakan untuk atau jika terjadi penurunan nilai jual aset yang bervariasi ya, tergantung pada lamanya pemakaian. Nah, untuk rumusnya di sini untuk penyebutnya kita gunakan unit produksi taksiran selama usia manfaat. Untuk pembilangnya masih tetap sama, kita menggunakan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa ya. Kita langsung masuk ke contoh agar kita bisa memahami lebih jelas. Di sini contohnya masih contoh yang tadi ya. Harga perolehan dari sebuah mesin ya adalah 1.700.000. Kemudian untuk nilai sisanya adalah atau nilai residunya adalah 200.000. Nah, taksirannya atau manfaat usianya adalah 5 tahun nih. Dari mesin tersebut telah dioperasikan. Nah, ini lamanya unit produksi di sini misalkan selama 5 tahun ini untuk tahun pertama adalah 800 atau 8.000 jam ya. Totalnya di sini 8.000 jam dengan rinciannya dibagi ke dalam 5 kali ya, 5 kali rincian di sini. Ada yang 1.800 jam untuk tahun pertama. Kemudian ada 1.200 jam untuk tahun kedua, ada 2.000 jam untuk tahun ketiga, kemudian ada 1.400 jam untuk tahun keempat, dan ada 1.600 jam untuk tahun kelimanya. Ya. Nah, kalian di sini diminta untuk menghitung nilai depresiasi setiap tahunnya dan total depresiasinya selama 5 tahun. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Seperti biasa, silakan kalian masukkan dulu informasi-informasi yang ada dalam soal ke dalam penyederhanaan ya, biar lebih mudah. Di sini harga perolehannya adalah 1.700.000, kemudian untuk nilai sisanya adalah 200.000, dan untuk unit produksi taksirannya selama 5 tahun adalah usia manfaat totalnya adalah 8.000 jam. Baik, setelah kita menyederhanakan soal ke dalam bentuk yang lebih sederhana, sekarang kita sajikan atau masukkan informasi tersebut ke dalam rumus ya. Nah, kita cari dulu nih berapa nih per jam per tahunnya ya. Sini harga perolehannya 1.700.000 dikurangi dengan 200.000 dibagi dengan 8.000 jam ya. Maka di sini akan dihasilkan depresiasi per tahunnya atau per tahunnya senilai 187,5 per jam ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini untuk totalnya ya. Untuk tahun pertama di sini menghabiskan waktu 1.800 jam dikalikan dengan unit per jamnya nih 187,5, maka dia untuk tahun pertama total depresiasinya adalah 337.500 rupiah ya. Nah, untuk tahun kedua sama nih 1.200 dikali dengan 187,5 menghasilkan 225.000, dan seterusnya hingga tahun kelima menghabiskan waktunya 1.600 jam ya, dikali dengan 187,5 akan menghasilkan 300.000 ya. Sehingga jika ditotal jumlah seluruhnya 337.500 sampai dengan 300.000, ini akan menghasilkan nilai ya 8.000 jam atau setara dengan 1.500.000 ya. Di sini untuk penyusutan selama 5 tahun ya. Seperti itu. Udah ya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke metode ketiga ya dalam menentukan atau memperhitungkan penyusutan dari aktiva tetap ya. Metode yang ketiga di sini yang disebut dengan metode saldo menurun berganda atau double declining balance. Nah, metode ini dihitung dengan mengalihkan tarif depresiasinya. Jadi ada tarif yang ditentukan sebagai dasar perhitungan nantinya ya. Tarif depresiasi ini ditentukan dari aset yang terdepresiasi dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal. Ya. Oleh karena itu, nah ini rumusnya disajikan seperti ini. Depresiasi tahun pertama sama dengan tarif depresiasi dikalikan dengan harga perolehan. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya dilambangkan dengan depresiasi tahun ke N sama dengan tarif depresiasi dikali dengan nilai buku akhir tahun
N min 1. Ya. Tarif depresiasi kali nilai buku kali awal tahun. Ya, di sini dilamakan seperti ini. Kemudian untuk tarif depresiasi dihitung dengan rumus, nah ini untuk tarif depresiasinya ya, 100% dibagi dengan taksiran umur manfaat dikalikan 2 ya. Nah, untuk catatan, pada metode saldo menurun ganda tidak diakui adanya nilai sisa ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam contoh ya untuk memperjelas dari metode yang ketiga ini ya. Di sini kita akan memperhitungkan ya dari harga perolehan ya. Kita dapatkan informasi dari nilai buku pada akhir tahun kelima dari suatu aset tetap dengan harga perolehannya adalah 1.700.000 ya. Kemudian jika aset tersebut dibeli pada awal tahun, maka apa yang akan terjadi ya dengan metode ini? Di sini diketahuinya adalah taksiran umur manfaatnya 5 tahun, kemudian harga perolehannya adalah 1.700.000, yang ditanyakan adalah nilai buku pada akhir tahun kelima ya. Nah, kita tentukan dulu di sini nih tarif depresiasinya, diperoleh dari 100% dibagi dengan taksiran umur manfaatnya dikalikan dengan 2. Maka 100% dibagi dengan 5. Ini itu adalah usia atau nilai tahunnya ya, nilai dari waktunya ya, perkiraannya 5 tahun kali 2. Maka di sini tarif depresiasinya akan dijadikan dasar adalah senilai 40%. Baik, setelah kita mengetahui dari tarif depresiasinya yang telah kita dapatkan tadi senilai 40%, maka untuk memudahkan perhitungan sebaiknya ya kita sajikan dalam bentuk tabel ya, dalam memperhitungkan metode double decline ini. Di sini kita buat 5 kolom ya. Kolom pertama untuk tahun, kolom keduanya nilai buku pada awal tahun ya. Kemudian untuk kolom ketiganya adalah tarif depresiasi, untuk kolom keempatnya depresiasi tahunnya, kemudian yang terakhirnya adalah nilai buku pada akhir tahun ya. Nah, kita masukkan di sini itu perhitungan tahun per tahunnya. Untuk tahun pertama di sini untuk nilai bukunya adalah 1.700.000, silakan kalian kalikan 40% ya, maka akan menghasilkan nilai 680.000 ya. Nah, untuk mengetahui nilai buku pada akhir tahun ke yang terakhirnya di sini adalah tinggal dikalikan saja ya, 1.700.000 dikalikan dengan 40%. Kemudian hasilnya 680.000. Nah, untuk hasil 1.020.000 ini diperoleh dari 1.700.000 dikurangi dengan 680.000 rupiah ya, maka akan menghasilkan nilai 1.020.000. Nah, untuk nilai 1.020.000 ini akan menjadi saldo awal ya, atau nilai awal atau nilai sisa dari nilai buku ya untuk tahun kedua. Nah, dimasukkan di sini ya. 1.020.000 dikalikan dengan 40%, maka akan menghasilkan nilai 408.000. Ya. Nilai buku akhirnya tinggal dikurangkan, 1.020.000 dikurangi dengan 408.000, maka akan menghasilkan nilai buku akhirnya adalah 612.000. Nah, 612.000 ini sebagai nilai buku akhir akan menjadi nilai buku awal ya pada tahun ketiga. Nah, tinggal dimasukkan 612.000 dikalikan dengan 40%, akan menghasilkan nilai 244.800 dan seterusnya hingga tahun kelima akan memperoleh nilai buku akhirnya adalah 132.192 ya. Nah, ini untuk tahun kelima. Jadi nilai buku akhir tahun kelima adalah senilai 132.192 ya. Oke. Baik, untuk metode keempat kita akan mempelajari metode jumlah angka tahun atau sum of year number. Metode ini dihitung dengan mengalihkan angka pecahan dengan total depresiasinya ya. Untuk mendapatkan angka pecahan tersebut, kita gunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya untuk membantu perhitungan ya. Nanti jelasnya angka tersebut kita lihat di dalam rumus. Nah, untuk menandai tahun-tahun penggunaan suatu aset dengan menyebut penjumlahan dari angka-angka tahun sebelumnya. Secara ringkas di sini rumusnya adalah depresiasi sama dengan angka pecahan dikalikan dengan total depresiasi. Nah, angka pecahan ini diperoleh dari rumus N besar dikurangi dengan dalam kurung N-1 dibagi dengan S. S di sini adalah jumlah angka tahunnya. Ya. Nah, untuk mencari jumlah angka tahun diperoleh dari rumus N besar atau taksiran umur manfaat dikalikan dengan taksiran umur manfaat atau N besar ditambah dengan
dibagi dengan 2 ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam perhitungan metode ini kita lihat di dalam contoh berikut ini. Baik, kita coba memasuki contoh selanjutnya dari metode yang keempat ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari depresiasi dengan menggunakan rumus sum of the year ya. Nah, informasi yang diperoleh di sini adalah harga perolehannya adalah 1.700.000, kemudian nilai sisanya adalah Rp200.000 dan taksiran umur manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, sehingga untuk total depresiasinya adalah 1.700.000 dikurangi dengan 200.000 adalah Rp1.500.000. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kalian silakan mencari jumlah angka tahun. Ya. Rumusnya adalah N besar dikalikan dengan N besar dikurangi 1 dibagi dengan 2. Ya. Dengan N-nya adalah 5. Sehingga diperoleh jumlah angka tahunnya adalah 15. Kemudian untuk depresiasi tahun KN-nya, kita menggunakan rumus angka pecahan dikalikan dengan total depresiasi. Lebih jelasnya kita lihat di contoh selanjutnya. Nah, dari slide berikut ini kita bisa melihat rangkuman dari rumus-rumus yang tadi ya. Nah, untuk tahun pertama sampai tahun kelima ini rumusnya hampir sama. Ya. Sementara nilai-nilainya itu berbeda. Nah, di sini untuk angka tahunnya kita gunakan 15 ya. Nah, kita lihat di sini ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Semakin menurun ya. Sehingga nanti untuk total depresiasinya adalah 1.500.000 seperti ini. Ini lebih jelasnya silakan kalian pelajari slide berikut ini. Untuk metode terakhir dalam penentuan depresiasi atau penyusutan, kita akan menggunakan metode presentasi tetap atau constant percentage method. Ya. Rumusnya di sini adalah H dikali dengan 1 min D pangkat N sama dengan S di sini ya. H-nya untuk harga perolehan, S-nya untuk nilai sisa, D-nya untuk persentase depresiasi, kemudian N-nya adalah untuk jangka waktu umur manfaat. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Di sini kita ada soal ya. Kita diminta untuk menentukan persentase dari depresiasi setiap tahun dari sebuah aset dengan harga perolehannya adalah 48 juta, kemudian nilai sisanya adalah 2.239.500, kemudian dengan jangka waktunya atau umur manfaatnya senilai 6 tahun ya. Baik, kita lihat cara perhitungannya di slide selanjutnya. Baik, kita lihat di sini untuk informasi dari H-nya adalah harga perolehannya adalah 48 juta, kemudian nilai sisanya adalah 2.239.500 rupiah, kemudian nilai atau waktu manfaatnya 6 tahun ya. Yang ditanyakan D-nya di sini ya, nilai depresiasinya dengan menggunakan metode yang terakhir. Nah, kita masukkan di sini informasi tersebut ke dalam rumus ya. Kita menggunakan kalkulator saintifik. Silakan kalian masukkan informasi-informasi ini ya, sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai depresiasi dari aset tersebut adalah setiap tahunnya 40% ya. Kalau di sini karena dimintanya kan persentasenya metode persentase, sehingga nanti yang dihasilkan adalah nilai persentase ya. Nah, di sini untuk depresiasi aset dengan metode ini adalah senilai 40%. Baik, untuk perkuliahan kali ini Bapak cukupkan kesekian ya. Terima kasih atas segala perhatian dan segala atensinya. Mohon maaf ya jika Bapak banyak kesalahan atau kekurang lengkapan dalam informasi selama semester ini atau setelah UTS ini ya, dikarenakan padatnya jadwal sidang ya. Hampir setiap mata kuliah kita tiap Rabunya digunakan untuk sidang, sehingga berbenturan waktunya untuk mengajar kalian, tapi tidak mengurangi nilai esensi dari perkuliahan kita ya. Insya Allah untuk mata kuliah matematika keuangan ini mudah ya, kalian bisa belajar mandiri. Insya Allah untuk materi UAS-nya kita gunakan materi setelah UTS ya, dari setelah UTS sampai dengan UAS itu materinya yang akan digunakan untuk UAS nanti. Insya Allah ya, tidak banyak, kalau nggak salah ada 4 bab atau kurang lebih 4 bab untuk dipelajari oleh kalian. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh hasil yang diinginkan dengan hasil maksimal ya. Terima kasih.